Shalom saudara, setelah melewati kurang lebih 3-4 bulan menghadapi krisis yang melanda bangsa kita karena pandemi COVID-19, adakah hal yang bisa kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita akan apa yang telah Allah kerjakan di tengah-tengah bangsa kita? Kalau saya, satu hal yang paling saya syukuri adalah ketika saya melihat begitu banyaknya orang-orang yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, begitu banyaknya orang yang hatinya tergugah untuk bisa mempedulikan sesama mereka, bergerak bersama-sama untuk saling menopang satu dengan yang lain, menolong dan mencukupkan kebutuhan dari sesama saudara kita. Tetapi ada hal yang menggelitik saya ketika saya masih saja mendengar atau bahkan melihat ada orang yang berkata, ini bukan tanggung jawab kita, ini bukan urusan kita. Bagian kita adalah mengerjakan hal yang lain. Bagian yang ini dikerjakan oleh orang lain. Kita tidak perlu dan tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang mereka butuhkan. Ketika mendengar hal-hal seperti itu, jujur terkadang saya merasa cukup kesal. Karena saya berpikir dalam hidup kita pun sebenarnya ada hal yang tidak pantas untuk kita dapatkan, tetapi kita diberikan juga dengan cuma-cuma. Yesus pun mungkin bisa mengatakan hal yang sama. Bukan tanggung jawab dia untuk menyelamatkan kita, bukan tanggung jawab dia untuk menebus kita atas dosa dan pelanggaran yang kita buat. Tetapi bukankah karena belas kasihan, karena kasihnya yang begitu besar bagi dunia ini, ia rela turun ke dunia untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Bahkan dikatakan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru Allah, hati yang penuh dengan belas kasihan bukan hanya ditunjukkan oleh Yesus ketika ia datang mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Tetapi dalam pelayanan yang ia kerjakan di tengah-tengah dunia ini, ketika ia melihat orang banyak, Matius pasal 9 ayat 36 mencatat bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat kebutuhan yang sepele saja, hati Yesus sangat mudah tergugah oleh belas kasihan. Sehingga itu yang membuat Yesus memberikan waktunya, itu yang membuat Yesus akhirnya menyediakan dirinya untuk mengajar mereka sepanjang hari, bahkan memberi mereka makan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan tidak bisa membuat Yesus menahan diri untuk melakukan sesuatu. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bukankah hati seperti itu juga adalah hati yang patut kita miliki? Hati seperti hati Allah, hati yang penuh belas kasihan kepada sesama, bukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan sesama, bukan hanya menolong sesama yang membutuhkan, tapi bukankah ada hal yang jauh lebih penting dan yang lebih esensi? Hati yang penuh dengan belas kasihan itu seharusnya pun menggerakkan kita untuk menyatakan kasih Kristus bagi sesama kita, terutama bagi mereka yang belum percaya. Mengingat di bulan Juli ini gereja kita merayakan atau memperingati bulan misi, mengingatkan dan menggugah kembali hati kita untuk mengingat panggilan amanat agung yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saya bisa sharekan, saya bisa bagikan tips yang sederhana bagaimana cara kita bisa menjadi berkat atau membagikan kasih Allah bagi sesama kita. Secara khusus mungkin sasaran kita adalah mereka yang ingin kita ceritakan tentang kasih Kristus. Tips ini bisa disingkat dengan satu akronim yang sering kita dengar, bless, memberkati. Dalam bahasa Inggrisnya, bless. B yang pertama itu adalah begin with pray. Jangan lupa untuk mengawali segala sesuatu dengan doa. Termasuk ketika ada orang-orang yang menjadi beban kita untuk kita ceritakan tentang kasih Kristus, tentang Injil Kristus. Kita doakan mereka. Mulailah dengan doa supaya Tuhan meletakkan hati yang penuh dengan belas kasihan dalam diri kita, sehingga memberikan kita keberanian dan kesempatan untuk menceritakan kasih Kristus. Kemudian L, yaitu listen. Dengarkan mereka. Dengarkan kebutuhan mereka, dengarkan pergumulan mereka. Mungkin lewat chat, mungkin lewat telepon, kita bisa mendengarkan apa yang menjadi pergumulan mereka untuk kita doakan. Kemudian eat with them. Makan bersama dengan mereka.
Kalau di tengah pandemi ini mungkin kita kesulitan untuk bisa mengajak mereka makan bareng karena takut jarak terlalu dekat, mungkin kita bisa mengirimkan makanan untuk mereka. Kemudian S, kita bisa serve, melayani mereka. Apa yang mereka perlukan untuk kita tolong ketika mereka minta tolong, cari kesempatan untuk kita bisa mengambil bagian untuk menolong mereka. Mungkin ketika kita mau keluar, mereka bilang, tolong titip beli sesuatu. Kita dengan segera kita melakukan itu dan mengambil kesempatan itu untuk melayani mereka. Dan S yang terakhir adalah share the gospel. Ceritakan dan bagikan tentang kasih Allah bagi mereka. Bless, begin with prayer, listen to them, eat with them, serve them, and share the love of God, share the gospel. Saya berharap kiranya tips yang singkat ini bisa menjadi satu langkah yang bisa kita coba lakukan ketika kita memiliki orang-orang yang menjadi sasaran bagi kita untuk menceritakan kasih Kristus. Tapi yang terutama saudara, hati yang penuh dengan belas kasihan, itu yang harus menggerakkan kita. Bukan karena saya harus memaksa orang itu menjadi percaya. Kalau orang itu tetap tidak percaya, apakah kita akan kehilangan hati yang penuh dengan belas kasihan itu? Jangan pernah hilangkan dan jangan pernah kehilangan hati untuk bisa tetap mengasihi seperti Allah mengasihi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hidup bagi Kristus.